Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi hari Jumat sebelum menunaikan tugas ke kampus di halaman rumah di Kasang, Batang Anai, Kabupaten Pariaman, di keindahan kehijauan di depan rumah. Saya menyapa sobat pembelajar. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan bincang kita tentang desa. Tentu saja sesuai dengan janji saya, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai sejarah desa. Sahabat pembelajar, seorang pemikir Belanda ketika membincangkan soal kedatangan bendera 3 warna ke Indonesia, tentu saja yang dimaksud adalah Belanda, Van Vollenhoven misalnya, atau diantaranya menyebutkan bahwa Indonesia atau kawasan yang sekarang namanya Indonesia, kawasan Nusa Antara itu karena terdiri dari pulau-pulau, bukanlah tanah yang tandus dari hukum. Bangsa yang mendiami kawasan Nusantara itu sudahlah bangsa yang mempunyai hukumnya masing-masing. Tentu kalau Van Vollenhoven perbincangannya fokus pada hukum adat yang dianut, diikuti, ditaati oleh penduduk lokal di kawasan Nusantara pada saat itu. Fokus kita sekarang ini pada adanya satuan masyarakat hukum yang dikenal dengan sebutan atau berbagai sebutan di kawasan Nusantara ini. Jadi ada wilayah hukum, ada satuan masyarakat hukum yang berada di teritorial tertentu, di kawasan tertentu. Sahabat pembelajar, bayangan kita jangan bayangan Indonesia sekarang ini. Kita akan coba menjelajahi, bertamasya ke kawasan Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Di kawasan itu ada penduduknya, dan masing-masing penduduk mendiami wilayah tertentu, dan di wilayah-wilayah itu mereka membentuk satuan paguyuban masyarakat yang terikat, baik lebih pada secara kedarahan karena mereka satu keluarga, tetapi juga satu teritorial. Lalu mereka berhukum. Orang-orang tua kita itu berhukum di wilayahnya masing-masing. Nah, satuan-satuan teritorial itu kemudian membentuk entitas masing-masing dengan nama yang berbeda. Ada yang menyebut dengan nama desa. Nama desa dilacak di beberapa prasasti, di antaranya prasasti Kawali. Kawali itu sebuah tempat yang berada di Ciamis. Nah, ada prasasti Kawali, dan di kawasan Kawali itu diyakini karena ada prasasti adalah ibu kota dari kerajaan Galuh. Ada beberapa bait dalam prasasti Kawali yang kemudian menyebut istilah desa. Di prasasti itu yang ditulis dalam bahasa dan teks Sunda itu disebutkan bahwa di kawasan itu sudah ada lingkungan, dan kemudian sudah ada kedaton, lalu kemudian sudah ada juga parit yang kemudian parit itu dibuat melingkari desa oleh beberapa ahli sejarah. Lalu istilah desa itu diterjemahkan menjadi wilayah, tapi ada juga yang menyebut sebagai wilayah kerajaan. Tetapi istilah desa itu sudah ada sejak abad ke 14 awal atau 13 akhir, ketika
kerajaan yang berpusat di Kawali itu, kerajaan Galuh, ada. Hal ini menunjukkan bahwa desa atau istilah desa itu sudah ada jauh sekali sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum orang-orang Eropa datang ke kawasan Nusantara ini. Nah, di berbagai tempat lainnya, istilah desa itu disebut dengan nama lain. Marga misalnya di Palembang. Kemudian Nagari di Minangkabau. Gampong di Aceh. Haminte misalnya di Bangka Belitung. Kemudian di berbagai tempat lainnya, istilah-istilah penyebutan juga berbeda-beda. Ada yang menyebut kampung misalnya di daerah Kalimantan dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa desa sudah lama ada di Indonesia atau di kawasan Nusantara yang kemudian menjadi negara kebangsaan Indonesia ini. Lalu bagaimana kemudian ketika masyarakat di kawasan Nusantara ini sudah lama berdesa, berhimpun dalam satu wilayah dengan satuan masyarakat hukumnya sendiri, lalu datang Belanda. Sebagaimana yang diakui oleh Van Vollenhoven, bahwa ketika bangsa Belanda datang ke kawasan ini bukanlah kawasan yang tandus dari hukum, tidak kering hukum, sudah ada hukumnya. Nah, Belanda kemudian mengaturnya. Belanda memiliki Staatsregeling atau IS, Inland Staatsregeling, semacam undang-undang dasar Belanda yang mengatur ketatanegaraan Belanda, termasuk Hindia Belanda ini. Pada tahun 18-an, diantaranya 1848, 1854, IS itu mengatur juga bagaimana tata kelola desa. Belanda tidak menghapusnya. Ini tentu saja untuk kepentingan pajak. Jadi Belanda awalnya masuk ke area pengaturan desa itu lebih karena soal mengkolek pajak dari penduduk lokal. Sahabat pembelajar, pengaturan mengenai desa ini lalu diatur lebih lanjut dalam IGO atau dalam bahasa kitanya undang-undang yang mengatur tentang satuan pemerintahan di masyarakat, ya, di Gemeente. Jadi Inlands Gemeente Ordonansi misalnya begitu, IGO. Nah, IGO ketika mengatur tentang desa juga tidak banyak melakukan intercept Belanda itu terhadap satuan masyarakat hukum. Kemudian perkembangan selanjutnya berubah lagi ketika pada tahun 1906, kemudian 1934 muncul lagi yang baru, yaitu IGO, peraturan tentang desa yang ada di Inlands Gemeente Ordonansi itu. Belanda tidak banyak mengatur soal desa kecuali di peraturan perundang-undangan secara umum saja. Lalu bagaimana kemudian pemerintah tentara kependudukan Jepang? Dalam masa yang 3,5 tahun saja itu, Jepang juga tidak banyak mengatur tentang desa. Pengaturan tentang desa di Jepang bahkan membuat demokratisasi di desa sedikit berkurang. Mengapa? Karena tentu saja mengatur desa oleh Jepang itu serupa dengan Belanda ketika ingin mengatur soal tanah, soal pajak tanah, soal retribusi, dan seterusnya. Maka kemudian Jepang memanfaatkan perangkat desa itu untuk kepentingan perang Asia Timur Rayanya saja. Pemilihan kepala desanya itu diatur. Nah, inilah yang kemudian Jepang meskipun cuma 3,5 tahun pernah juga sedikit melakukan perubahan dengan cara pemilihan kepala desanya yang tidak demokratis misalnya gitu. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya ingin sampai kepada
bagaimana kemudian Indonesia merdeka mengatur mengenai pemerintahan desa. Tetapi tentu saja durasi kita akan lebih dari 11 menit kalau kita mendiskusikan lebih lanjut bagaimana kemudian Indonesia setelah kemerdekaan mengatur soal desa atau dengan nama lain. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan mendiskusikan pengaturan desa setelah Indonesia merdeka. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.